Jawa Timur kayaknya memang menjadi tempat yang bersahabat bagi timnas U19. Sebab di provinsi ini, tim U19 asuhan Coach Indra Syafri sukses meraih gelar Piala AFF pada 2013 dan 2024. Terlebih Coach Indra sendiri kayaknya memang menjadi momok bagi tim Thailand karena selalu menang. Nah, di Piala AFF U19 kali ini, memang secara umum, permainan tim Garuda masih butuh banyak sekali evaluasi, terlepas dari gelar juara yang mereka dapatkan. Dan sudah pasti, di turnamen semacam ini, banyak sekali pengamat, scouting talent, dan pihak-pihak lainnya yang turut memantau. Tak terkecuali pelatih timnas Indonesia senior, yakni Sinteyong, yang udah pasti ingin tahu soal progres tim muda Indonesia. Nah, dari situ muncul banyak pendapat jika setidaknya ada 5 pemain U19 yang layak dicoba Coach Shin untuk masuk ke timnas senior. Dan Coach Shin pun kayaknya memang akan bertemu Coach Indra untuk membahas hal ini. Namun perlu diingat juga, kalau selain timnas senior yang akan main di bulan September dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas U19 ini juga akan main di akhir September pada kualifikasi Piala Asia U20. Oleh karena itu, sudah pasti segala keputusan yang diambil harus benar-benar melalui pertimbangan yang matang. Keberhasilan timnas U19 jadi juara AFF memang sudah selayaknya patut disyukuri. Karena bagaimanapun banyak yang berpikir dengan hasil di beberapa uji coba mulai dari Toulon Cup sampai kalah melawan tim PON membuat publik merasa wah bakalan susah nih. Akan tetapi pelan tapi pasti kita mulai tahu apa yang diinginkan oleh Coach Indra di tim ini. Dan memang di ajang seperti ini Coach Indra berkesempatan mencari komposisi terbaik untuk bisa bersaing masuk Piala Asia U20. Yap, harus kami akui, di luar dari gelar juara yang ada, secara permainan, maaf, untuk bisa bersaing di Asia ini masih sangat kurang. Karena di final pun, khususnya di babak kedua, pertahanan Indonesia beneran digempur habis sama Thailand. Apalagi setelah Kaviatur, Welber, dan Jens Raven ditarik keluar karena cedera. Walah, makin membuat Indonesia nyaris gak bisa mengembangkan permainan. Tapi gak apa-apa, juara tetaplah juara. Dan Indonesia udah dicatat dalam buku sejarah udah 2 kali menang Piala AFF U19. Namun ya tadi, evaluasi besar harus dilakukan oleh Coach Indra, termasuk meminta PSSI segera memproses naturalisasi Mauresmo Hinoke, Tim Gapens, dan Dion Marks agar membuat tim ini makin kuat. Karena untuk bersaing di level Asia, dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini jujur berat. Apalagi kita sama-sama dengarkan, komentator di TV sampai greget nyuruh striker pengganti Jens lari. Tapi terlepas dari itu semua, perjuangan timnas U19 kali ini benar-benar layak kita berikan sanjungan karena udah mengharumkan nama bangsa. Sementara itu Sinteyong diketahui juga memantau perkembangan timnas kelompok umur nggak terkecuali timnas U19 ini. Dan Coach Shin tampak bangga dengan apa yang dilakukan semua elemen timnas U19. Di mana itu terlihat dalam komentar yang ia sampaikan di postingan akun sosial media Pak Erick Thohir. Nah dari semua itu muncul nih sebuah wacana kalau akan ada beberapa pemain timnas U19 yang mungkin layak dicoba Coach Shin. Tentunya di luar nama-nama seperti Hinoke, Gapens, dan Dion Marks ya, tapi mereka yang main bagus di AFF U19 ini. Yap, diketahui nama-nama yang masuk radar Coach Shin selain Jens Raven dan Welber Jardim, ada Kaviatur Rizky, Kadek Arel, dan sang kapten U19 Doni Tri Pamungkas. Dan sudah pasti, kayaknya akan ada pembicaraan soal ini, akan tetapi perlu diingat juga, agenda timnas senior dan U19 ini sangat mepet di bulan September, yang mana tim senior akan main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan tim U19 akan main di kualifikasi Piala Asia U20. Mungkin bisa saja 5 pemain tadi khususnya Jens Raven dan Welber Jardim tetap masuk timnas senior. Gak apa-apa, sebagai cadangan dulu, biar minimal mereka tahu gini loh atmosfer main level yang beneran tinggi. Dan di timnas senior, mereka juga bisa belajar dari pemain seperti Jesus, Tom Haye, Ragnar, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Jordi Amat yang secara usia dan pengalaman memang mantap.
Lebih lanjut, khusus kepada Jens Raven, kayaknya ini pemain bakal punya masa depan yang bagus dalam karirnya. Terlebih setelah klubnya memberikan apresiasi atas gelar juara ini. Jens juga masuk radar scouting talenta-talenta Asia yang menjanjikan. Dan bukan tak mungkin, dengan usia yang masih sangat muda, Jens bisa aja masuk radar tim-tim besar di Belanda. Karena memang ini pemain disebut-sebut sebagai aset penting di sana, tapi secara mengejutkan malah memilih menjadi WNI di usia 18 tahun. Nah, perihal soal wacana dirinya masuk timnas senior dalam waktu dekat, Jens mengaku kalau itu terjadi, akan jadi sebuah kebanggaan dan kehormatan. Tapi bagaimanapun, ia masih akan mencoba fokus untuk membantu Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Jens Ravensol peluang dipanggil ke timnas senior. Of course, in a couple of next months, it would be an honor to play for senior team, but I'm very focused now with the under 20, so it has to be for me step by step. But if I get the chance for senior team, of course it will be an honor. But I focus now here, and I think in September we have AFC qualifiers here with the under 20. So yeah, I'm focused now here, but everything what's more to come, like senior, will be very grateful for me. One goal, but I think my goal today to be champion is a lot more worth than the top scorer title. Ya, melihat gimana sikon yang ada, memang di timnas senior sendiri, Coach Shin masih belum bisa menemukan penyerang yang cocok sebagai goal getter. Beragam nama udah dicoba, tapi hasilnya tahu sendiri kan gimana? Sampai-sampai pemain seperti Ragnar dan Rafael Strijk ditempatkan di posisi nomor 9, karena ya, memang secara kualitas belum ada gitu loh yang sesuai harapan. Itulah kenapa Coach Shin sangat serius ketika meminta PSSI menaturalisasi Jens Raven. Dan terbukti, ini pemain memang punya faktor X dalam dirinya. Sehingga bukan nggak mungkin Jens akan dipanggil Coach Shin untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab dan Australia. Karena ya emang stok penyerang seminim itu. Apalagi jika sampai bulan September, pemain incaran macam Ole Romeni belum bisa clear urusannya. Ya udah mau tak mau Coach Shin pasti akan melakukan perjudian dengan memainkan Jens Raven yang secara postur oke, buka ruang oke, tahan bola oke, serta memiliki mobilitas yang pokoknya sesuai banget sama kriteria Coach Shin. Ya emang masih mentah, tapi kalau dipoles dikit lagi beneran jadi loh ini pemain. Apalagi Jens ini udah kadung cinta banget sama Indonesia, sebab air mata yang keluar dari matanya beneran gak bisa bohong. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya gelar juara AFF ini harus bisa jadi pelecut semangat untuk target yang lebih tinggi. Dan harusnya di kualifikasi Piala Asia nanti, timnas U19 udah bisa bermain lebih solid dan variatif. Apalagi kemungkinan kan ada tambahan pemain seperti Hinoke, Gepens, dan Dion Marks. Jadi harusnya Coach Indra sendiri mungkin dari sekarang harus mulai memikirkan variasi taktik lebih banyak karena lawan pun semakin berat. Lalu untuk formasi, kami akui 3-4-3 adalah opsi terbaik saat ini dan sangat pas dengan kapasitas pemain yang ada. So tetap semangat Coach Indra dan semua elemen timnas U19. Jalan masih panjang, jadi jangan cepat puas, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.